Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya bisa berjumpa. Hari Jumat kemarin saya tidak bertatap pandang ya dengan Anda karena saya sedang perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Dan saya pun baru selesai mengisi training untuk anak-anak remaja, Bapak Ibu. Nama trainingnya tuh ISQ Meraih Impian untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Baru selesai maghrib tadi. Sekarang saya gabung lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena istri lagi di rumah orang tuanya, saya sekarang Zoom di rumah orang tua. Di mertua lah tepatnya ya. Nggak jauh juga dari rumah. Dan hari ini saya langsung Zoom-nya dari sini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita awali dulu sama-sama dengan berdoa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Atau di sini ada yang mau mimpin doa? Pak Adrian, boleh pimpin doa Pak Adrian? Monggo. Silakan. Astagfirullah, 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 ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, pada malam hari ini kami akan bersama-sama mengikuti sharing Tera Healing dengan Coach Salim. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai terapi menyembuhkan luka emosi Anda. Semoga mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit, mendapatkan jalan yang terbuka dan lapang dari segala kesulitan, diberikan kemudahan dari kesulitan yang dihadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Adrian yang sudah memimpin doa. Sekarang kita awali kembali dengan senyuman. Buka kamera, buka videonya. Ya, di depan kamera. Siap. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Siap. Senyum lagi. 1, 2, 3, senyum. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan dulu yang semangat. Sekarang kita top up energi dengan cara apa? Mendoakan sahabat kita dengan cara tidak perlu dikeluarkan suaranya, cukup rasakan ke dalam. Oke ya? Monggo cari minimal 3 orang yang ingin Anda doakan, sungguh-sungguh. Doanya apapun yang tergerak di hati, mudah-mudahan itu yang diperlukan oleh sahabat kita. Ya. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bangga, silakan berdoa. 10 points for Vietnam as it stands. Malaysia on 9. Sudah. Halo. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Bagaimana rasanya ketika mendoakan orang? Siapa yang bahagia? Siapa yang lega? Ya. Oke, yuk bismillah. Kita sama-sama malam hari ini kita belajar lagi. Izin saya bukan mengajari, tapi ini cara saya belajar. Ya, yaitu dengan sama-sama sharing di sini. Oke, Bapak Ibu, apa materi malam hari ini? Cara mengobati sakit hati. Terapi cara menyembuhkan luka emosi kita. Ya. Oke. Menurut Anda nih, apa kalau dari tema dulu deh ya, dari tema dulu, apa yang Bapak Ibu pahami dari tema ini? Boleh sambil chat, boleh sambil bicara juga. Monggo. Apa sih yang Anda pahami kalau mendengar dengan judul tersebut? Silakan.
Ajarkan lebih sabar, Mengajarkan lebih sabar, apalagi ikhlas. ikhlas. Menghilangkan rasa marah. Menghilangkan rasa marah. Oke, apalagi ayo. Sampah emosi masa lalu, Coach. Oke, menghilangkan sampah emosi masa lalu. Yang lain boleh sambil chat juga ya. Apa yang Anda pahami dari tema tersebut? Dan juga apa sih yang diharapkan deh? Apa yang diharapkan dari tema ini? Monggo, silakan. Tawakal. Bu Rani apa Bu Rani? Tawakal. Tawakal. Oke, yang lain ketenangan, bisa memanage emosi. Apalagi ayo? Bisa belajar legowo. Bisa belajar legowo. Siap. Pasrah. Pasrah. Oke. Apalagi? Tentram. Tentram. Good. Apalagi? Sabar. Sabar. Yes. Bersyukur. Bersyukur. Nah, kalau seperti itu, yuk mari sama-sama kita awali dulu dengan terapi kalau begitu ya. Kita terapi Asmaul Husna dulu, yuk. Nah, siapkan airnya, udah disiapkan air? Belum. Ya. Silakan minum dulu airnya. Ayo, minum dulu airnya. Bawa dulu air minumnya. Kita terapi dulu Asmaul Husna. Slide-nya udah muncul ya? Ya. Kita terapi dulu. Bismillah. Minum sama-sama. Silakan ambil satu persoalan atau emosi yang kurang baik hari ini, atau ada hal yang kurang nyaman di fisik ataupun di emosi kita. Lalu sekarang mulai sama-sama kita istighfar, tarik nafas terlebih dahulu. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tarik nafasnya dari hidung. Tarik. Tahan. Hembuskan. Bagus sekali. Tarik lagi nafasnya dari hidung. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik lagi nafasnya dari hidung. Pejamkan matanya. Hembuskan. Masing-masing silakan bicara sama Allah, talk to Allah. Katakan, sampaikan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dari terapi ini. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama kita mulai dengan istighfar 3 kali. Sambil setup. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sungguh-sungguh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gunakan kipas. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Khusu, ikhlas, pasrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan ucapkan ya Allah. Walaupun saya ucapkan soalannya.
Lalu teruskan, saya ikhlas, saya terima, saya ridho. Saya pasrah ya Allah dengan sebutkan persoalannya atau rasa sakitnya. Dengan kekuatan asma'ul husnamu ya Allah. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Berikan kebaikan dengan apa yang saya rasakan ya Allah. Ulangi lagi. Walaupun saya ya Allah, sebutkan persoalannya. Saya ikhlas ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya pasrah kepadamu ya Rabb dengan kekuatan asma'ul husnamu ya Allah. Berikan kesembuhan. Berikan kekuatan. Berikan kebaikan ya Allah dengan apa yang saya rasakan ya Allah. Ulangi lagi, walaupun saya ya Allah ucapkan, sebutkan. Saya ikhlas ya Allah. Saya ridho, saya terima ya Allah. Dengan apa yang saya rasakan, sebutkan soalannya. Dengan kekuatan asma'ul husnamu ya Rabb. Berikan ya Allah kesembuhan. Berikan kebaikan. Berikan kekuatan untuk hamba ya Rabb. Amin amin ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulai terapinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik. Ya Bari' ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Ali. Ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi'. Ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir. Ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir. Ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukib. Ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib. Ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud. Ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq. Ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali. Ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi'u, ya Mu'id. Ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad. Ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir. Ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin. Ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab. Ya Muntakim, ya Afu, ya Rahim.
Ya malikal mulki ya dzul jalali wal ikram. Ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni. Ya mani' ya dar ya nafi' ya nur. Ya hadi ya badi ya baqi ya waris. Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekali lagi. Ya Allah, Ya Allah, sambil berharap, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya 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 Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Duhai Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangi diri kami ya Allah, cintai diri kami ya Rabb. Duhai Engkau yang menggenggam jiwa kami, yang menggenggam hati kami, yang menggenggam pikiran kami ya Allah. Kami tiada daya dan upaya atas pertolongan-Mu ya Allah, tanpa keriduan-Mu ya Allah. Maka malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami rundukkan kepala kami, pikiran kami ya Allah. Kami mengiba kepadamu ya Rabb. Kami berharap kepadamu ya Allah. Kau yang maha tahu apa yang buruk dalam diri kami. Kau yang tahu apa yang baik dalam hati kami ya Rabb. Maka kami ya Allah berharap kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah rilis segala keburukan dalam hati kami. Buang jauh-jauh segala hal-hal negatif dalam pikiran kami, dalam tubuh kami ya Allah. Melalui terapi Asmaul Husna ini ya Allah kami berharap kepadamu ya Allah. Kami ikhtiar hilangkan segala hal-hal yang buruk dalam diri kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam tubuh kami ya Allah. Jadikan kami sebelum kembali kepadamu ya Rabb kami dalam keadaan yang sehat. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami, fisik kami, mental kami, semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bimbing kami untuk senantiasa sehat, bersih ya Allah. Pandangan kami, pendengaran kami, hati kami, gerak langkah kami ya Allah. Dengan terapi Asmaul Husna ya Allah, izinkan kami senantiasa mendekat kepadamu ya Allah. Ampuni apabila kami semakin jauh darimu ya Allah. Ampuni apabila kami lalai kepadamu ya Allah, tapi kami tak pernah putus asa untuk mengharap ridho-Mu ya Allah, meminta kepadamu, Engkau sayang kepada kami, Engkau ridho kepada kami, Engkau cinta kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman Rahim, siapapun yang ada dalam ruangan Zoom ini, apabila ada yang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Apabila ada yang terlilit hutang ya Allah, lunaskan hutangnya. Apabila ada yang sedang ya Allah tertimpa musibah ataupun sedang ada persoalan ya Rabb, maka berikan jalan keluar ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu semuanya kita gosok-gosok dulu. Lanjut, ucapkan terima kasih ke anggota tubuhnya, mata, bersyukur, telinganya, wajahnya, gosoknya ke atas ya, ke sini ya. Nah, sini. Oke. Kemudian ke leher, ke bahu, tangan, makasih ya Allah. Jantung, perut, hilangkan lemak-lemaknya ya. Belakang, kaki sampai ujung kakinya ya. Silakan, bismillah, minum dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seger ya. Siapa yang seger nih? Ayo kita lanjut. Sudah seger, sudah terapi. Sekarang mari kita belajar sama-sama. Oke. Kita mulai ya, baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kan tadi banyak tuh harapannya. Bisa tenang, bisa tentram, bisa menerima persoalan, hatinya plong, keajaiban datang bagus, yes, menghilangkan trauma-trauma masa lalu. Nah, ikhlas, bisa menerima. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada yang kemarin join dalam IG saya atau IG coaching? Gak banyak ya? Oke, hanya sebagian aja. Bapak Ibu semuanya saya ingin tanya, kalau Anda bertanya kepada anak Anda misalnya, kalau seandainya ada luka akibat jatuh, apa saran mereka biasanya? Ada luka nih di lutut, apa biasa yang mereka sarankan? Yo, kalau misalkan ada luka di lutut akibat jatuh, penangannya semua diobati. Betadin. Kemudian diobati. Betadin. Oke, kalau ada sakit perut gimana? Dikasih minyak angin. Angin. Oke, kalau seandainya luka fisik itu dibiarkan saja, tidak ada perawatan sama sekali, tidak ditutup dari kuman-kuman yang masuk, apa yang akan terjadi? Infeksi. Kalau semakin lama infeksi itu ada dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Sakit. Jalar ke seluruh tubuh. Jadi borok. Jadi Tambah borok, sakit, tambah penyakit. sakit, penyakit. sis. Sehingga apa yang dipersiapkan biasanya di rumah untuk menanggulangi itu? Obat-obatan. P3K, obat-obatan. Itu ya. Biasanya yang kita siapkan adalah P3K dan obat-obatan. Ya biasanya kan yang disiapkan adalah P3K dan obat-obatan. Kalau itu untuk luka fisik, betul ya? Ya. Yang disiapkan adalah P3K, obat-obatan. Sehingga untuk apa Bapak Ibu fungsinya? Mempercepat kesembuhan. Mempercepat kesembuhan. Apalagi? Biar tidak terjadi infeksi. Agar tidak terjadi infeksi, maka disiapkan biar cepat, betul ya? Ketika ada luka di fisik, maka langsung diobati. Kalau ada yang terasa di fisik, maka langsung segera ditanggulangi. Betul kan itu fungsinya Bapak Ibu? Sehingga kita siapkan obat P3K di rumah. Pertanyaannya sekarang, kalau luka hati, kalau luka emosi, apa yang Anda siapkan di rumah? Istighfar. Apalagi? Banyak zikir, menerima. Zikir, menerima.
Jadi pertanyaannya, Terus, apakah Al-Quran. semudah itu Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Apakah seringan itu menyampaikan menerima? Tidak. Tidak. Nangis dulu. Nangis dulu udah sedih. Nangis dulu, betul ya? Ya. Banyak nggak di luar sana Bapak Ibu semuanya, ketika dia sakit fisik maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Nggak banyak. Tapi ketika ada sakit emosi, banyak nggak yang dia memahami, banyak tidak yang dia langsung segera sadar, iya saya sedang luka nih, hati saya, ada terluka nih emosi saya. Banyak nggak yang merasa itu? Banyak yang tidak tahu. Marah Tidak biasanya. menyadari. Banyak yang Taunya Marah, marah sakit aja. hati, nangis. akibatnya apa Bapak Ibu kalau tidak disadari? Semakin emosi. Kan sudah marah. Emosi apalagi? Stres. Marah, stres. Ya, Depresi. stres, apalagi? Depresi. 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 Apalagi? Kita juga jadi gendut karena larinya makan. Kita juga jadi gendut karena larinya makan. Itu salah satu efeknya ya. Pelarian. Mengakibatkan berbagai penyakit. Oke. Bapak Ibu semuanya, biasanya kan yang timbul ini nih. Kesepian, betul tidak? Ya. Apalagi sudah mendapatkan penolakan, ini mengakibatkan luka emosi kita. Kehilangan, betul tidak? Ya. Kehilangan. Nah, ada yang benar. Izin mute dulu ya. Kehilangan, rendah diri, akhirnya trauma, itu membuat sakit tidak Bapak Ibu? Ya. Ada kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak kita terima, akhirnya itu menjadi trauma hingga hari ini. Peristiwanya mungkin usia 5 tahun, peristiwanya mungkin usia 2 tahun. Bahkan saya pernah menangani case, ada salah seorang sudah usianya 37 tahun Bapak Ibu, wanita. Dia datang ke saya, lalu dia, coach saya ada persoalan dengan diri saya. Apa yang dirasakan? Saya kalau setiap mau menjelang maghrib, gelap langit, dia sudah tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tidak bisa sendirian di kamar. Dia ketakutan untuk keluar. Dan itu banyak di luar sana. Ternyata ketika saya gali, saya tarik ke belakang, ketika saya terapi, case-nya terjadi kapan Bapak Ibu itu terjadi? Ia mengalami trauma ketika usia 2 tahun. Usia 2 tahun, dia mengalami sebuah ketakutan yang dia anggap itu adalah sebuah ketakutan begitu dalam dirinya. Dan itu tidak diberikan makna oleh orang tuanya bahwa peristiwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu diingat terus. Sehingga itu jadi trauma, pikiran si anak 2 tahun itu menyimpulkan, oh ya kalau seperti ini adalah sebuah ketakutan. Terbawa hingga usianya 37 tahun. Selama 37 tahun itu, dia tidak pernah menemukan kebahagiaan ketika maghrib menjelang malam. Tersiksa nggak hidupnya Bapak Ibu? Tersiksa. Bahkan saya menangani juga Bapak Ibu, laki-laki badannya bagus, fitness, namun kalau mau tidur, dia harus minum obat penenang, harus meminum obat tidur. Itu terjadi kenapa? Karena ada kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Dia simpulkan, akhirnya itu menjadi sebuah trauma dan akhirnya jadi luka emosi atau tidak, Bapak Ibu? Ruminasi, ada yang tahu ruminasi itu apa? Nggak tahu. Ruminasi itu luka-luka emosi masa lalu. Dia selalu terrecall dengan luka emosi yang terjadi di masa lalu, namun selalu diingat-ingat Bapak Ibu. Selalu diungkit-ungkit. Pernah sakit hati sama seseorang, selalu diungkit-ungkit.
pernah dihianati sama seseorang, selalu diungkit-ungkit. Nah, itu terjadi ruminasi. Pertanyaannya, itu membuat luka emosi atau tidak, Bapak Ibu? Luka kan emosinya, betul ya? Kegagalan, perceraian, banyak nggak korban dari perceraian? Banyak. Dan perceraian membuat luka tidak emosinya? Iya. Ketika seseorang itu ada sesuatu luka, namun tidak paham dengan treatmentnya, itulah yang membuat dirinya terluka. Dan biasanya, nih, Bapak Ibu boleh dipahamkan, ada 3 tipe nih manusia biasanya untuk menghindari atau respon terhadap sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak dia inginkan. Ada dia yang larinya dengan fight. Ada tipe yang fight. Ketika ada persoalan datang, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan datang kepada dirinya, ketika ada sesuatu yang membuat hatinya terluka, dia fight. Apa dia? Berontak, Bapak Ibu. Dia melawan. Dia akhirnya meluahkan. Chaos. Ada nggak tipe orang seperti itu? Kalau ada sesuatu tuh dia fight, lawan. Dia rela mati untuk itu. Ada nggak? Ada. Itu tipe yang pertama. Ada orang yang tipenya adalah flight. Ketika ada persoalan datang, yang dia lakukan adalah menghindar. Dia tidak berani untuk menyelesaikan, padahal hatinya terluka. Semakin menjauh, semakin terluka sebetulnya. Kenapa? Karena lukanya masih menganga, dia tidak berusaha diobati. Akhirnya dia keluar, hilang, pergi, pelan. Itu yang kedua. Ada yang tipe yang ketiga, ketika ada sesuatu yang kurang nyaman dalam dirinya, dia freeze, Bapak Ibu. Dia tuh diem aja. Sakit hatinya, tapi nggak mau mengungkapkan. Sakit luka emosinya, tapi nggak mau bicara. Dia punya prinsip, sudahlah biar saya yang menderita. Biarlah saya yang sakit. Biarlah saya seperti ini, terluka, biarlah. Nerimo. Apa? Nerimo. Bukan nerimo, tapi Apa ini dong? proses respon. Beda menerima dengan freeze. Dia tuh sakit, tapi nggak mau mengungkapkan. Dia tuh sakit, emosinya terluka, tapi tidak berusaha mengobati. Yang ada dia dibiarkan lukanya, biarkan ada dalam dirinya, semakin hari semakin membesar. Iya. Tidak mau menerima. Jadi apa dong namanya? Bukan menerima. Menerima itu beda. Nanti saya jelaskan. Memendam. Yes, memendam lebih tepatnya. Iya. Kalau memendam itu kan belum tentu selesai masalahnya, betul nggak? Ya bisa meledak ya. Yes, suatu hari ketika emosinya dibiarkan, akhirnya meledak. Pernah nggak Anda melihat seseorang Pernah. yang Pernah dipicunya tahu sih lah. sedikit, tetapi meluap-luap. Mendam. Ternyata persoalannya bukan saat itu. Dia ada luka-luka yang lama, dibiarkan, dipendam, akhirnya besar. Ketika sesuatu terjadi kecil saja, dia meluap. Pernah nggak Anda melihat seperti itu? Pernah dengar. Ya. Nah, sekarang di antara Anda, kalau persoalan datang kepada Anda, kalau ada masalah datang kepada Anda, sesuatu yang tidak diterima oleh Anda, biasanya tipe Anda seperti apa responnya? Anda tipe flight, yang kabur aja, berusaha nggak menyelesaikan, yang penting menghindar, tapi tidak selesai. Yang kedua, fight, rela, ya, berjuang gitu, maksudnya bukan untuk menyelesaikan, tapi berontak. Ya rela terluka lebih dalam. Nah, Anda tipe yang mana? Coba. Kita biasanya cerita.
Kita sama keluarga. Yes. Terus Diselesaikan masalahnya, Mas. Menyelesaikan masalah, yes. Ada, Iya. tapi tidak semuanya seperti itu kan? Enggak. Beda-beda persoalannya. Kenapa? Karena bergantung dengan pengalaman hidupnya. Oh, ada yang di freeze, ada yang di fight, ada yang dia berontak. Itu bergantung bagaimana pengalaman dan treatment orang tuanya kepada kita. Itu biasanya bawaannya. Pertanyaannya, dari ketiga ini mana yang bagus menurut Anda? Tergantung masalahnya, Coach. Nggak ada yang bagus. nggak ada. Yes. Gak ada yang bagus sedikit pun. Yang ketika 3 respon ini dilakukan, yang ada luka yang dalam itu, misalkan luka sudah Tambah ada, dalam. tambah dalam. Ya. Dan ini biasanya tidak disadari oleh orang yang terluka emosinya. Dia baru menyadari terlukanya ketika sudah lari ke psikosomatis. Apa psikosomatis itu? Sudah lari ke fisik. Fisik. Yes. Banyak yang sebetulnya terluka hatinya, tapi dia menghindar, tapi dia fight, tapi dia freeze, diam. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang disebut dengan people pleaser syndrome. Dia berusaha menyenangkan orang lain. Padahal hatinya terluka. Dia tidak mau orang lain sakit hati. Akhirnya depresi. Banyak menyalahkan diri sendiri. Gak enakan orangnya. Bahkan dia haus pujian. Ada nggak orang yang haus pujian? Bapak? Ada. Bisa Banyak jadi malah. itu ada yang terluka dari emosinya. Sangat. Ada nggak orang yang takut berlebihan? Dia tuh menjaga sekali perasaan orang lain. Ada nggak? Ada. Kalau kita ngomong tuh takut menyakiti hati orang. Padahal belum tentu. Ada. Ya. Bisa jadi itu akibat luka emosi dalam hati kita yang belum selesai. Ada nggak orang yang pendiam, diam aja, dia menikmati kesendiriannya? Ada. Ada. Bisa jadi ada kecenderungan luka emosi yang belum selesai. Ada nggak dia yang pendendam? Ada. Itu akibat hati yang belum selesai. Ada luka emosi. Kemudian sering menghindari perdebatan. Anda memilih untuk mengalah. Ada nggak tipe orang yang mengalah? Udah, padahal masalahnya nggak seberapa, tapi kita memilih, udah mengalah aja deh. Padahal itu belum tentu baik untuk dirinya. Iya, betul. Itu bisa jadi ada luka emosi yang belum selesai dalam diri kita. Dan lebih parahnya, kalau sudah lari kemana Bapak Ibu untuk pleasure people syndrome ini? Fisik juga. Apa cara shortcutnya? Dia lari ke obat-obatan terlarang. Ngedrugs. Jadi orang-orang yang ngedrugs itu, apa yang dia cari sebetulnya Bapak Ibu? Ketenangan. Solusi. Ketenangan. Ketenangan yang salah. Solusi. Ya. Yes. Karena dia merasa ketika normal, lari dari masalah. hatinya ada luka emosi yang belum disembuhkan, dia tidak tahu cara treatmentnya, sehingga yang dia cari adalah shortcut. Yang dia cari adalah jalan pintas. Padahal ketika kita melakukan jalan pintas, Bapak Ibu semuanya, apakah persoalannya selesai? Tidak. Tambah sakit malah. Tambah sakit malah. Nih, saya suka analogikan dengan cara ini. Apa ini Bapak Ibu?
Nada Hujan. bocor. Bocor ditampung tapi tidak. Menampung. Orang yang luka emosi, yang ada trauma, ada yang depresi, ada karena kegagalan, intinya terluka semuanya karena masa lalunya, dia belum terima. Lalu dia memilih untuk menyelesaikan dengan cara yang kurang tepat. Anda berusaha untuk menyenangkan orang lain, Anda berusaha untuk menenangkan diri Anda dengan cara yang salah. Ibarat Anda sedang menampung air hujan dengan ember, dengan alat-alat itu. Ketika Anda menyenangkan orang lain, mungkin Anda bahagia. Betul tidak? Berusaha. Kemudian Anda berusaha mengalah, tidak mau berdebat, tidak mau takut disalahkan. Mungkin saat itu Anda menghindar. Dan Anda merasa, wah, senang. Anda bahagia. Ya, selesai, ketenangan. Ibarat hujannya Anda tampung airnya. Ketika hujannya berhenti juga nggak? Luapan emosinya? Enggak. Sebetulnya tidak. Ketika hujan berhenti nih, ya, tidak kita merasa, wah, senang ya. Ibarat Anda sudah menyenangkan orang lain, ibarat Anda sudah memberikan kebahagiaan untuk orang lain, wah, senang. Hujannya berhenti. Tapi ketika hujan turun lagi, muncul lagi. Seharusnya yang Anda tutup tuh, Anda tampung airnya atau Anda tutup bocornya? Tutup bocornya. Yes. Orang-orang yang menggunakan drugs, orang-orang yang mencoba membahagiakan dirinya dengan cara yang salah, orang-orang yang berusaha menghibur hati orang lain padahal dirinya perlu hiburan, orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain padahal dirinya belum bahagia, ibarat dia sedang menampung air hujan yang suatu saat ketika hujan turun akan bocor lagi. Dia akan merasakan hal yang sama lagi. Dia akan berkata seperti ini, kok hidup gua seperti ini terus ya? Kok hidup saya gak pernah bahagia ya? Padahal sudah berbagi, padahal sudah memberi, padahal sudah membuat orang lain bahagia, padahal sudah memberi orang lain tersenyum, keluarga saya sudah ditolong, adik-adiknya sudah saya bantu, saudara-saudara saya sudah saya sekolahkan, tetapi kok saya merasa belum bahagia ya? Kosong. Kenapa seperti itu? Karena kebahagiaan yang Anda berikan kepada mereka kosong. Ibarat Anda memberi cek kepada mereka, cek kosong. Cek kosong. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Anda sendiri pun tidak ada bahagianya. Coach, kenapa ya? Saya sudah terbiasa kok, Coach, dengan perasaan-perasaan itu. Saya sudah terbiasa ya orang menyakiti saya. Saya sudah terbiasa ya dengan masa lalu saya yang tidak happy, tapi saya bahagia aja sih, enjoy aja sih. Ada nggak orang seperti itu? Ada, padahal bohong ya. Kenapa tapi itu terjadi, Bapak Ibu? Melindungi dirinya dari orang lain. Ininya, biar diterima. Kenapa itu terjadi, coba? Dia tidak sadar kalau dia terluka. Yes, dia tidak sadar atau dia sadar ingin, tapi nggak mau orang tahu lain. Bisa diterima orang lain. Nah, dengar bahwa diri kita ada yang disebut dengan self defense mechanism. Ya. Tubuh manusia itu cerdas, Bapak Ibu. Ketika saya mempelajari ini, oh dahsyat. Tubuh manusia itu, pikiran manusia itu dahsyat. Dia bisa beradaptasi. Dia bisa mengambil sinyal dari perasaan kita. Banyak orang yang sebetulnya hatinya terluka, tapi dia biarkan. Dia berkata seperti ini, oh nggak apa-apa, I'm okay. Dia disakiti lagi, oh nggak apa-apa, I'm okay. Terluka nggak perasaannya? Terluka. Tambah luka. Ada lagi luka, yes, I'm okay, saya sudah biasa kok. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu?
pikiran kita menganggap itu biasa. Biasa. Padahal luka biasa. basah di dalam. Ih, serem. Nih, yang terjadi seperti ini. Ada sistem pertahanan diri, Bapak Ibu. Hatinya tuh luka di dalam nih. Luka di dalam. Tapi karena dia berkata, I'm okay. Saya kuat. Saya hebat. Saya biasa aja tuh. Meskipun saya diceraikan, meskipun saya dilukai sama anak saya, meskipun teman saya memfitnah saya, meskipun orang-orang di luar sana membicarakan saya, meskipun orang-orang di luar sana menyakiti saya, I'm okay, I'm kuat, saya hebat. Padahal hatinya terluka nggak? Terluka. Sangat terluka. Sangat Sakit nggak? terlukanya. Tolong jujur. Ketika Anda merasakan itu pertama kali, Anda sakit tidak? Sakit. Sekuat-kuatnya diri Anda pasti akan merasakan terluka. Betul nggak? Betul. Yes. Ketika salah treatment, Bapak Ibu, ada pertahanan diri yang berkata, oh, kalau disakitin ini tuh dia baik-baik saja, berarti baik buat dia. Ada lagi, oh, kalau sakit seperti itu, dia biasa-biasa. Ditutuplah oleh sistem pertahanan diri. Sehingga yang muncul keluar adalah citra diri yang asli atau yang palsu? Palsu. Sehingga dia menampilkan, oh, wajahnya ceria, ya. Oh, nggak kayaknya bahagia tuh orang. Kayaknya biasa-biasa saja tuh orang. Meskipun persoalannya banyak, kok biasa aja. Bukankah ini yang terjadi kepada artis-artis yang bunuh diri, Bapak? Anda lihat bagaimana Robin Williams. Orangnya ceria nggak, Bu? Iya. Dia bisa menghibur orang, membuat orang lain bahagia. Dia bisa dengan aktingnya membuat orang lain yang sedih jadi ceria. Tapi kenyataannya gimana? Dirinya bahagia nggak? Tidak. Dia bunuh diri, Bapak. Lalu ada Whitney Houston. Anda masih ingat Whitney Houston? Iya. Penyanyi. Fisiknya, uangnya banyak tidak? Banyak. Nampak dari luar, dari kamera, dia seperti orang yang bahagia, betul nggak? Tapi bagaimana akhir hidupnya? Bunuh diri. Michael Jackson. Oke. Michael Jackson gimana, Bang? Bunuh diri. Apa kalau seperti itu yang salah kalau padahal dia punya segalanya. Hatinya terbuka. Lagi dicas. Kirinya belum bisa. Ternyata, Bapak Ibu semuanya, ketika dikaji, orang-orang seperti itu, ketika hatinya terluka, dia berusaha menguat-nguatkan diri, akhirnya menjadi sebuah pertahanan diri dalam dirinya, dan itu membentuk citranya, image-nya, karena dibiarkan dia menganggap, oh yes, saya ini biasa, ini biasa, ini biasa. Akhirnya rapuhnya di luar atau di dalam, Bapak Ibu? Dalam. Dalam. Sesuatu yang rapuh di dalam, karena itu tak nampak, Bapak Ibu. Lebih bahaya mana sih? Gunung es itu yang ada di permukaan atau di dalamnya? Permukaan. Yang lebih bahaya itu yang mana sih? Yang membuat Dalam. kapal, yang membuat kapal Titanic dalam. itu Dalam. tenggelam. Dalamnya. Yang di dalam. Yang di dalam. Sesuatu yang tak nampak itu yang jauh lebih bahagia. Bersyukur kalau Anda luka fisik, Bapak Ibu, karena nampak. Betul lukanya nggak? Diobatin, betul. Bisa diobati. Mudah diobatinya. Mudah. Tapi kalau sesuatu yang tak nampak ketika terluka, gimana cara ngobatinnya? Sakit dan lama lagi sakitnya. Dan banyak di antara kita yang tidak terima dengan apa yang terjadi di dalam hidup. Itu yang membuat dirinya semakin hari semakin tidak bahagia.
Sehingga larinya kemana? Ke narkoba. Larinya kemana? Dia menyalahkan orang lain. Larinya kemana? Dia murung. Larinya kemana? Dia tidak bahagia di tengah keramaian. Ini screenshot gimana caranya? Yang di atas itu nggak ada. Pertanyaannya gimana dong coach caranya? Kalau saya seperti itu. Kalau saya merasakan seperti ini. Mari kita kaji dulu dari teori David R. Hawkins yang saya senang sekali dengan ini. Ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Saya senang dengan level energi dan kesadaran. Kalau Anda baca bukunya Healing and Recovery-nya David R. Hawkins, ini menarik. Bahwa orang-orang yang terluka itu, orang-orang yang berada di sini, betul nggak? Di bawah semua, betul nggak Pak? Bu? Betul. Dia yang menyalahkan orang lain emosinya, dia yang merasa hina dirinya, rendah diri, malu, aib, apatis. Dia merasa, oh aku baik-baik saja, aku nggak peduli. Orang mau seperti ini, seperti itu. Ketika dia bilang nggak peduli, sesungguhnya dia peduli dengan dirinya. Penyesalan yang mendalam, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketamakan. Lihat, orang-orang yang memiliki hasrat terlalu dalam, Bapak Ibu, hasratnya tinggi, akhirnya melupakan cinta, akal budi, akhirnya dia tamak, rakus jadinya, betul nggak? Iya. Dapat 1 pengen 2, setelah 2 pengen 5, pengen 5 dapat 10, sudah dapat gunung pengen langit, akan seperti itu. Tidak puas ya. Nggak akan pernah puas. Makanya energinya low. Ketika dia seperti itu, dia sedang sehat atau tidak? Sakit. Sedang sakit. Sakit. Orang yang penuh kebencian, yang suka marah-marah nih Bapak Ibu, hati-hati. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sumbu pendek. Kalau Anda mengalami seperti itu, Anda sadari, Anda sedang di bawah energi, artinya hati Anda sedang terluka. Ada emosi di dalam diri Anda yang sedang terluka. Bisa jadi ada trauma masa lalu yang belum selesai. Ada luka yang belum Anda bersihkan. Anak seharusnya nggak dimarahin, Anda marah. Suami melakukan kesalahan sedikit, meluap-luap. Marah. Tetangga beli mobil baru, minta sama suami. Marah. Intinya kalau marah-marah sedikit yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang, tapi Anda marah, Anda sedang sehat atau tidak? Tidak. Fisik mungkin sehat. Hati yang terluka. Mental yang nggak sehat. Emosi di dalamnya yang terluka. Sedikit-sedikit benci sama orang. Dikit-dikit menghina orang lain. Merasa diri Anda paling tinggi. Merasa diri Anda yang paling baik. Kalau Anda melihat, merasakan ada orang di luar sana seperti itu, Anda harusnya benci atau prihatin sama mereka? Prihatin harusnya. Betul. Yes. Kalau Anda sudah belajar ini, ketika ada orang yang membenci Anda jangan balik benci. Kalau Anda balik benci, berarti Anda sedang menyambut sama sakitnya. Sama sakit emosinya. Orang sedang sakit. Harusnya Anda bantu dia. Ada orang yang sedang terluka. Akhirnya dia marah-marah ke kita. Atau dikit-dikit nggak enakan. Dikit-dikit sakit hati. Harusnya kita benci sama dia atau kita tolong dia. Tolong, tapi nolongnya gimana? Yes. Tolong dia dengan cara apa? Naikkan level ibunya, naikkan level bapaknya. Dengan cara apa? Anda jangan sama-sama level di bawah. Betul. Tapi Anda berada di level atas. Naikkan cinta Anda. Naikkan penerimaan Anda. Oh ya, saya terima kalau dia berkata seperti itu. Karena dia sedang tidak sehat. Ada yang terluka hatinya. Saya maafkan dia. Terima. Anda berarti kalau terima berada di level
Atas. Atas, bukan lagi di bawah. Tapi kalau Anda sama-sama ada orang yang marah-marah, Anda balik marah, ya sama-sama Anda juga sedang tidak sehat. Ya. Tapi balik sekarang, kalau ada orang yang membenci Anda di level 150, Bapak Ibu, Anda naikkan menjadi level 30, 350. Ya saya maafkan dia, karena dia sedang terluka hatinya. Anda naikkan ke level 500. Meskipun dia membenci kita, ada tetangga yang membenci kita, kita kirimkan hadiah untuk dia. Kita naikkan level menjadi 500. Jangan sampai ketika dia di level 150, kita ganti juga jadi 150. Ketemu nggak Bapak Ibu kalau gitu? Enggak bisa. Nggak bisa. Temu Akhirnya jeleknya. sama-sama sakit kita. Ya. Harusnya sekarang kalau Anda melihat orang yang putus asa, menyesal, atau ada cemas di sana, Anda rasakan, oh dia sedang tidak sehat. Ada yang perlu dibantu. Kalau Anda tidak bisa membantu, Anda arahkan kepada mereka yang bisa membantu. Dengan cara apa? Anda naikkan levelnya. Cinta. Kalau Anda sudah penuh cinta di dalam diri Anda siapapun Anda berikan cinta, karena diri Anda sudah penuh dengan cinta, maka Anda akan merasakan ketenangan. Orang-orang yang hatinya penuh tenang itu karena cintanya sudah luas dalam hatinya, Bapak Ibu. Mau dia dibenci, mau dia dicaci maki, mau dia difitnah, tenang aja tuh dia. Kenapa? Karena level cintanya sudah besar. Yang dia lihat adalah pemahaman aja. Oh, Allah sedang menguji saya. Oh, Allah sedang ingin memberikan hadiah kepada saya. Tapi beda kalau Anda responnya dengan cara di bawah. Ketika ada orang yang membenci kepada saya, ngapain sih? Saya nggak salah apa-apa. Akhirnya Anda balik nyerang. Betul nggak? Karena Anda respon dengan kebencian juga. Tapi kalau Anda respon dengan pemaaf, Anda akan menemukan, oh ini cara Allah untuk menaikkan level saya. Oh maka saya cinta, ini tanda cinta Allah kepada saya. Maka Allah datangkan orang-orang yang membenci saya. Allah datangkan orang yang memfitnah saya. Sehingga saya mendapatkan cinta dari Allah. Sehingga saya mendapatkan ketenangan. Itu orang yang berada di level ini. Coach kan nggak mudah. Iya, makanya belajar. Coach, kan nggak mudah. Nggak mudah bagi yang emosinya terluka. Di bawah. Tidak mudah kalau yang hatinya terluka. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kita untuk yang disehatkan apanya dulu, Bapak? Hatinya. Yes. Gitu. Ketika hatimu baik, maka yang di luar tuh baik. Karena cara pandangnya sudah sama atau beda? Beda. Ibarat Anda naik pohon, orang yang ada di bawah mungkin akan melihat hanya ilalang. Tapi kalau Anda sudah naik ke atas yang tinggi, oh ternyata ada jalan keluar di sana. Itulah keluasan hati. Maka perlu kita menaikkan level energi kita, Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan setiap hari apa? Zikir. Tiap hari tersenyum. Tiap hari berbagi. Tiap hari menyebarkan salam. Untuk apa itu? Menaikkan level. Menaikkan level ini, Bapak Ibu. Ini secara sainsnya ya. Jadi menaikkan level ini sebetulnya. Rasulullah belajar nggak ini Bapak Ibu dulu? Enggak. Enggak. Tapi lihat cara Rasulullah mengajarkan kita. Ketika dikaji dengan ilmu sains, ternyata oh mengapa setiap hari harus menyebarkan salam agar level emosi kita ada di sini terus nih di atas. Ya, oh mengapa kita harus senyum kepada orang? Mengapa harus mendoakan orang lain? Mengapa harus memaafkan orang lain? Ketika itu dilakukan di bawah atau di atas levelnya, Bapak? Di atas. Atas. Nah, kalau ingin segera sembuh luka emosi kita, maka harus hidup di mana senantiasa? Di atas. Kalau kita hidup di atas, itulah yang disebut dengan self-healing. 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 Self-healing.
dia Coach, bisa kalau menyembuhkan diri sendiri. Ya. kalau mendoakan orang itu apa perlu diucap? Sementara kan kita nggak kenal gitu loh, cuma dalam hati boleh, Boleh, Bapak Ibu. Kan Allah ya kan? As-Sami. Oh betul. Jadi itu kita mendoakan hanya untuk bukan untuk dia mendengar, hanya untuk Bukan. Allah yang mendengar gitu ya. Bahkan kan doa yang terbaik itu begitu. Kita mendoakan orang lain Oh, dan orang lain itu tidak tahu apa yang kita doakan. oh Benar. gitu, iya. Itu doa terbaik. Cukup dalam hati, Cukup dalam doain hati, dia. diucapkan. Allah Maha Sami. Ya. Allah mendengar apa yang terbesit di dalam hati. Oh iya. Jadi Oh, bisa orang bisa lain semua orang kita doain, betul. Apa? Berarti kalau bisa. yang itu orang lain, Apa Bu? kalau yang masalahnya itu orang lain gimana, Coach? Kita udah sabar, tapi orang lainnya yang nggak sabar gimana? Nah, yang menjadi kendali Anda itu yang mana sih? Coba, saya ingin tanya. Yang berada di dalam kendali Anda yang siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Anda bisa nggak merubah orang lain? Ya nggak bisa. Untuk tidak benci kepada kita. Nggak bisa. Anda bilang, ngapain sih benci bener nggak sabaran sama saya? Nggak bisa. Bisa, kecuali yang dirubah ya dirinya sendiri. Iya. Yang tugas kita adalah ya sesabar Perbaiki mungkin diri kita sendiri, menghadapinya. betul. Sabar aja sudah. Sehingga sabar itu kan tidak ada batasnya. Kalau Anda masih menganggap bahwa sabar itu ada batasnya, berarti Anda masih belum yakin dengan kesabaran itu sendiri. Kalau Anda menganggap, Coach, saya sudah sabar, sudah disabarin, tapi tetap aja ngelunjak, saya lawan, ya Anda kembali lagi, berarti Anda belum sehat. Turun lagi levelnya. Turun lagi levelnya. Dicontohkan nggak sama baginda Rasulullah? Contoh. Lihat bagaimana ketika ada Yahudi buta yang dia memaki-maki Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ada sabarnya terbatas, lihat. Kira-kira dilawan nggak? Lawan. Tapi nerima aja. Karena Rasulullah nggak terbatas sabarnya. Kenapa Rasulullah tidak terbatas sabarnya? Karena energi yang di sini yang menguatkan. Positif di atasnya. Sini terus, cinta aja. Sehingga orang yang memaki itu yang dia lihat, cinta aja. Oh, orang itu sedang gak sehat. Maka perlu ditolong, maka sebarkan cinta. Yahudi tua yang memaki-maki, apa cintanya? Dia datangi, dia suapin setiap hari. Iya. Yang buta itu ya? Ya, yang buta itu. Dia suapin setiap hari. Bahkan sebelum makanannya masuk, dia lembutkan dulu. Bukankah itu tanda cintanya Rasulullah? Betul. Coba kalau Rasulullah ada di bawah kebencian, dilawan lagi sama kebencian, ngasih makanan juga paling diracunin. Racunin. Dijejelin, dilek-selekan. Tapi Rasulullah, karena Rasulullah cinta cara pandangnya, yang dia berikan cinta, maka sebelum makanan itu masuk ke mulut Yahudi, dia lembutkan, dia berikan dengan penuh kelembutan. Sehingga ketika Abu Bakar mencontohkan apa yang dikatakan oleh Yahudi tua itu ketika baginda Rasulullah sudah meninggal. Tidak selembut. Siapa kamu? Siapa engkau? Aku orang yang biasa memberikan makan. Kata orang Yahudi gitu gimana? Orang yang memberi makanku setiap hari itu tidak seperti engkau, tidak sekasar engkau. Karena sebelum ia memberikan makan, ia penuh cinta, ketulusan untukku, dan dia lembutkan makananku sehingga aku mudah menelannya. Padahal orang yang dibenci ya. Ada orang itu benci sama Rasulullah. Betul. Tapi Rasulullah balik benci nggak? Enggak. Di sini aja hidupnya di atas. Rasulullah di sini aja nih di atas nih. Kita belajar kali ya, nggak bisa drastis, bisa selalu di atas. Makanya nanti saya akan berikan, Anda harus hidup di mana nih? Yang jelas harus di atas, tapi ya di atas itu dengan cara apa kan? Kita nggak. Caranya ini nih Coach. Makanya ini ilmu yang hari ini sedang happening Bapak Ibu. Oh gitu.
Hari ini tuh orang-orang barat mencari ilmu yang membuat dia level kesadarannya meningkat. Kenapa kita bisa melawan? Karena kita tidak sadar dengan diri kita. Kita dikendalikan oleh emosi di dalam diri kita. Betul. Kita dikendalikan oleh sesuatu yang mendominasi dalam diri kita. Nah, ilmu hari ini, makanya Bapak Ibu, yang harus kita kendalikan adalah emosi. Ada 4 cara nih yang biasanya yang saya lakukan Bapak Ibu ketika ada itu datang kepada diri saya. Ini pun saya sedang terus belajar Bapak Ibu untuk memantaskan diri. Saya yang pertama adalah dengan ilmu yang hari ini sedang dipelajari dan sedang happening, yaitu menaikkan level kesadaran kita. Mindfulness. Jadi ketika ada orang yang membenci, kita sadari, oh yes, saya sadar hari ini bahwa orang itu sedang tidak sehat. Saya sadari, saya tidak marah-marah, saya tidak boleh melawan, karena saya hidup di energi bawah kalau saya melawan. Tapi saya harus berada di level energi atas. Sehingga logikanya naik, jalan nggak sehat nggak pikirannya? Sehat. Yes. Tapi kalau Anda menjadi sumbu pendek, ada orang marah sedikit, Anda langsung balik. Sadar nggak diri Anda? Orang yang marah-marah itu, orang-orang yang sedang emosi, orang-orang yang sedang penuh dengan emosinya meluap-luap, dikendalikan oleh siapa dirinya? Emosi. Hati, emosi. Emosinya. Maka penting tidak kita mindfulness. Penting sekali. Maka sadari setiap tarikan nafas Anda. Sadari setiap pikiran Anda. Sadari setiap hati Anda. Caranya gimana? Ini yang harus Anda pahami. Karena banyak saya menangani case ketika ada sesuatu yang tak nyaman di dalam dirinya, biasanya dia berontak. Biasanya dia tidak terima. Semakin sakit malahan. Tapi cara yang paling efektif adalah rasakan sensasi di dalam tubuh Anda. Lalu kurangi cerita. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman nih, ada rasa sakit. Ada orang yang marah kepada kita nyelekit gitu. Betul kan Bu? Pak? Dalam gitu. Kok tega gitu ya saya seperti itu. Biasanya apa yang kita lakukan? Nangis. Nangis. Apalagi? Meluapkan emosi. Betul nggak? Ya. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, embrace, rangkul itu. Rasa sakit itu jangan dilawan. Tapi rasakan sensasinya, ya Allah, sedang sakit ya Allah. Mudahkan ya Roh. Anda balikan kepada diri Anda, balikan kepada Tuhan, naikkan spiritual Anda. Jadi kalau ada rasa sakit itu Anda nikmatin. Ya Allah saya nikmati, ya Allah jadikan ini obat bagi diri saya. Kurangin cerita kepada siapapun, biasanya kan kita langsung cari solusi, wah keluar kemana-mana. Dan itu biasanya menambah luka. Anda nih sudah selesai dengan masa lalu Anda, dengan misalkan dengan suami Anda, atau siapapun yang pernah menyakiti Anda. Anda cerita. Kan otomatis Anda menceritakan kesakitan Anda, betul nggak? Betul. Ya. Ketika Anda menceritakan kesakitan Anda, bukankah Anda sedang mengorek-ngorek luka Anda? Benar. Ya, tapi kan puas bisa cerita gitu. Iya, saat itu Anda puas. Ibarat Anda kan hujan nih. Saat itu Anda puas. Anda sedang airnya itu sedang ditampung dengan ember. Itu kan Anda sudah bukan berusaha untuk menutup atap. Cerita sama Allah. Anda cerita oke puas, tapi berapa banyak atau berapa lama itu bertahan? Anda sendiri lagi pulang ke rumah, Anda akan terikol lagi. Sehingga banyak hari ini yang sebetulnya terluka, tapi dia tabu untuk menceritakan kepada orang yang ahlinya. Kata orang kan butuh jendela. Dilepaskan. Dilampiaskan. Dilampiaskan.
Banyak yang seperti itu melampiaskan, tapi sebetulnya hanya emosi sesaat aja Bapak Ibu. Iya sih memang sesaat. Tetap terasa lagi. Berarti mulai sekarang Kalau lukanya dalam, Bapak Ibu, itu perlu treatment khusus. Lukanya dalam, misalkan bertahun-tahun nih Anda memendam emosi, memendam perasaan nggak sakit hati terbawa. Itu nggak bisa Anda dengan menceritakan selesai. Karena yang Anda ceritakan itu di pikiran sadar. Sedangkan luka Anda ada di dalam, di pikiran bawah sadar. Bawah sadar. Sehingga ketika Anda mengeluarkan yang disadar, yang Anda ingat aja tuh, oh ada kejadian ini dulu, ini, itu kan disadar yang ada dalam pikiran Anda, betul nggak? Betul. Tetapi yang di dalam itu tetap ada, tetap terluka, dan ditutupi oleh self-defense mechanism Anda, sistem pertahanan diri Anda. Sehingga seorang terapis, mengapa ketika menterapi harus membawa dirinya ke dalam kondisi trans? Ketika saya menterapi seseorang, harus dalam berada dia tuh trans. Dalam kondisi pikiran bawah sadarnya terbuka. Ketika dikorek-korek ke belakang, oh ini ternyata persoalannya. Maka diselesaikannya tidak bisa dalam kondisi sadar. Harus diselesaikan ketika kondisi memang pikiran bawah sadarnya terbuka. Nah itu juga ketika kita lari ke psikiater, mohon maaf. Kan psikiater kan dia cerita, oh apa yang terjadi, dia menceritakan, betul kan? Dia tahu ada cerita kita. Ya lalu dia analisa kan cerita kita. Betul. Oh ini. Lalu apa solusinya biasanya? Obat. Kalau sudah terlalu dalam, diberikan obat. Untuk apa? Obat. Dia men-shortcut emosinya. Katanya dia 10 menit lagi. Men-shortcut emosinya dengan obat penenang. Ketika dia minum, terlepas emosinya. Sesaat. Tapi sebetulnya itu hanyalah simptom. Sesaat, betul. Yes, simptom. Ketika itu dia minum dan akhirnya dia lupa minum, dia malah meluap-luap emosinya, ditambah dosisnya, betul nggak? Betul. Sehingga dosisnya semakin hari semakin banyak. Bahkan sahabat saya, seorang terapis juga, Bapak Ibu. Enak banget nih kita nih kalau Dia menceritakan kepada kami ketika kami belajar. masuk angin terus. Mengapa dia menjadi seorang terapis hari ini? Ternyata dia didrive oleh pengalaman di keluarganya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, ibunya meninggal overdosis karena obat penenang. Karena obatnya itu sudah seperti permen, Bapak Ibu. Sudah tidak bisa 1-2 lagi. Bertahun-tahun minum obat penenang, dosisnya sudah tinggi. Seperti makan permen aja, 10-15 butir setiap hari. Bagaimana tubuh kita menerima itu? Banyak tidak di luar sana seperti itu? Banyak. Itu yang membuat sahabat saya, namanya Coach Okta. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, dan ini boleh diceritakan kepada Anda. Dia melihat ibunya sendiri meninggal ketika overdosis karena obat penenang. Nah, banyak di luar sana dia malu menceritakan sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Lebih baik dia simpan, tahan, padahal terluka dia tidak menemukan solusi. Dia merasa kalau cerita itu aib bagi dirinya, betul nggak? Sehingga dia lebih baik dia pendam berpuluh-puluh tahun sampai dia tua, akhirnya meninggal membawa kebencian, membawa rasa sakit, membawa luka yang dalam dirinya. Nah, saran saya Bapak Ibu, lakukan kalau seandainya itu bisa selesai dengan self healing, itu lebih baik. Anda lakukan apa? Maka Rasulullah sebelum tidur ambil wudhu, lalu doakan orang itu. Tumbuhkan sikap penerimaan. Anda terima ikhlas ridho, Bapak Ibu. Dan yang lebih menguatkan adalah naikkan level spiritual. Apa level spiritual itu? Kedekatan Anda dengan Sang Maha Pencipta.
itu akan sangat membantu dalam proses pemulihan. Bisa jadi Anda healing sendiri, Bapak Ibu. Kan ada tuh orang yang dulunya preman, itu nggak? Betul. Dapat sesuatu hidayah, level spiritualnya naik, akhirnya sembuh. Jadilah Yang tadinya narkoba, akhirnya jadi selesai ustadz. sendiri. Jadi ustadz tanpa perlu terapi-terapian, Bapak Ibu. Emang Allah berkehendak ya. Yes. Maka naikkan level spiritualnya. Naikkan level kedekatan kita kepada Tuhannya. Jadi kalau kita benci sama orang, terus kita doain dia gitu. Yes. Minta tolong sama Allah supaya kitanya yang apa dianya? Kitanya. Karena kita nggak bisa ngobatin dia. Nyadarin yang penting dia kita orang sembuh. itu. Kalau kita sembuh, kalau level hati kita sudah bersih, kalau kita hatinya sudah penuh cinta, seberat apapun cacian makian bagi kita aman-aman aja. Lihat orang-orang ulama-ulama besar itu, apakah hidupnya penuh ujian? Penuh. Ujian semua. Tapi pertanyaannya, apakah mereka happy-happy aja? Tenang-tenang aja mereka, Bapak. Karena ujian di luar tidak sebesar dengan hati, luasnya hati dalam dirinya. Para nabi. Coba, sebagian besar para nabi meninggalnya gimana? Dibunuh, Bapak Ibu. Dibunuh para nabi. Tapi apakah itu membuat mereka sedih? Enggak. Ya, para sahabat. Lihat. Kebanyakan para sahabat Nabi meninggalnya dibunuh. Nabi Muhammad yang dilindungi oleh Allah. Tapi pertanyaannya ketika Nabi Muhammad berjuang, banyak gak beliau ingin dibunuh sama musuhnya? Yes. Tapi apakah Nabi Muhammad langsung ciut nyalinya? Tidak. Apakah Nabi Muhammad penuh kebencian? Tidak pernah. Tidak, karena hatinya sudah luas. Hatinya sudah seluas samudra. Masalahnya sebesar sendok. Kalau ada masalah di luar yang membuat kita akhirnya uring-uringan, bukan salah masalahnya. Menanganinya. Tapi hati kitanya yang masih belum penuh jangan cinta. Persoalannya itu. Ibaratkan masalah itu sebesar sendok, tapi hati Anda sebesar gelas. Dicelupkan gelas itu ke garam itu ke sendok. Apa yang dirasakan? Asin. Jadi masalah itu terasa untuk kita. Terasa berat. Tapi masalah yang sama sebesar sendok dicelupkan kepada air yang ngalir dan samudra. Masih terasa nggak? Enggak. Masalahnya sama? Besarnya? Sama. Yes. Itu yang membuat kalau masalah kita, membuat kita akhirnya drop, membuat kita akhirnya turun, membuat kita akhirnya jadi uring-uringan, nggak akal sehat hilang. Yang salah itu persoalannya atau kita yang harus betul-betul meluaskan hati. Meluaskan hati. Ini persoalan yang berat itu ada nggak Bapak Ibu sebetulnya? Karena janji Allah gimana? Masalah kecil diperkecil, masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Ujian sesuai dengan kesanggupan. Yes. Jadi kalau ada ujian datang kepada kita, kita sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Jadi yang harus diluaskan adalah masalahnya yang dikecilkan atau hatinya yang diluaskan. Hati yang diluaskan. Hatinya yang diluaskan. Kalau gajah ingin masuk ke panci, gajahnya yang suruh diet atau pancinya yang harus kita luaskan? Pancinya. Jangan minta gajah untuk diet, Bapak Ibu. Gajah diet. Jangan minta gajah dikecilkan. Maka doa kepada Allah tuh jangan minta masalahnya dihilangkan, tapi kitanya yang dikuatkan. Hati kitanya yang diluaskan. Bilangin cengeng dong. Iya, Mbak Allah ngatasi masalahnya. Buat solusinya.
Kan sering kita, ya Allah selesaikan masalahnya. Tapi doanya ganti balik hari ini. Ya Allah, luaskan hati saya. Kuatkan diri saya. Agar aku mampu menerima persoalan yang datang kepada saya. Karena persoalan itu akan selalu datang. Berhenti, udah mati yuk. Berarti berhenti. Akan berhenti sampai kita meninggal. Jadi kalau Anda meminta kepada Allah untuk menghilangkan masalah, artinya Anda sedang meminta untuk keringan. Minta mati. Anda minta mati. Karena hanya orang mati yang tak ada masalah. Minta mati. Kalau makin laki aja Allah. Jadi mulai hari ini kita balik, kita reverse mindsetnya. Ya, Bapak Ibu. Itulah yang membuat mengapa hati kita itu perlu luas. Maka doa itu, ya Allah luaskan hatiku. Ya Allah ya wasi, luaskan hatiku. Untuk apa? Ketika ada masalah yang besar, karena hati kita sudah luas, kita senyum-senyum aja. Ada nggak orang yang bunuh diri karena hutang ratusan ribu? Banyak. Tapi ada nggak orang yang dia tetap survive dan bertahan dengan hutang miliaran? Ada. Bahkan dia bisa bangkit ketika dia minus miliaran. Kenapa? Apa yang salah? Hutangnya atau hatinya? Hatinya. Yes. Itulah kenapa hatinya nggak luas. Karena ada luka emosi di dalamnya. Jadi yang harus kita sembuhkan adalah lukanya dulu. Dengan cara apa? Coba lakukan ini. Naikkan level kesadaran ketika ada persoalan datang. Naikkan level. Ya Allah, aku sedang di posisi energi mana nih? Kalau saya sedang marah-marah berarti di bawah. Kalau saya tenang, damai berarti saya sedang di atas. Ketika ada yang datang, terima. Ya Allah, aku terima. Acceptance. Caranya gimana? Terapi Asmaul Husna itu untuk apa Bapak Ibu? Menenangkan. Meluaskan, yes. Kalau tenang itu adanya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Maka ketika Anda mendapatkan ketenangan, Anda bersyukur karena Anda sedang berada di level energi atas. Dan itu dekat dengan kesembuhan. Ingat Ibnu Sima, ketenangan adalah setengah kesembuhan, kesehatan. Dan kesabaran adalah obatnya, Bapak Ibu. Oh iya benar. Jadi Anda harus di sini dulu nih, level kesadaran, naikkan, lalu tumbuhkan penerimaan dengan terapi Asmaul Husna itu akan sangat membantu karena ini yang dilakukan oleh kita. Betul nggak? Betul. Ketika Anda terima, Anda sadari, Anda berada merasakan ketenangan, kedamaian, Anda sedang berada di level energi atas. Ketika berada di level energi atas, Anda akan dekat dengan level spiritual. Apalagi Anda zikir Asmaul Husna. Betul nggak? Betul. Maka yang terakhir, lakukan ini. Tebar cinta kepada siapapun. Gak usah ada iri dengki. Gak usah ada caci maki. Kalau ada orang menyakiti kita, berikan senyuman. Jangan dilawan. Oh, jangan bilang kata gini, sabar ada batasnya. Bukan sabar nggak ada batasnya. Anda yang masih kecil level penerimaannya. Jadi mulai malam hari ini, lakukan ini. Naikkan level kesadaran kita, tumbuhkan penerimaan, tingkatkan level spiritual, tebarkan energi cinta. Dengan cara apa? Maka lakukan terapi Asmaul Husna setiap hari. Saat. Ini tuh untuk apa? Untuk ini semuanya ada di sini Bapak Ibu. Iya. Believe it or not, dulu saya tuh kalau ada persoalan tuh mudah langsung naik. Inginnya tuh, kalau istri saya di awal-awal sebelum saya terapi ini, kalau marah tuh kadang-kadang pintu saya gitu. Coach sehari berapa kali terapi? Saya sekarang minimal sekali. Minimal, kadang 2 kali sekali.
Misalnya Tapi kita ada itu perasaan nggak enak, langsung terapi gitu ya? terapi, betul. Ada perasaan nggak Langsung. enak, terapi. Perasaan enak, terapi. Oh. Itu langsung Coach, naik ya, level. Coach. Maksudnya Coach. Apa? Yang afirmasi itu maksudnya apa, Coach? Afirmasi itu kita mengucapkan kata-kata positif. Memberi sinyal kepada tubuh kita, afirmasi. Tapi levelnya masih di bawah ya? Ya, masih belum itu masih sedikit lagi untuk menaikkan level energinya. Nah, minimal harus Anda terima aja 350 di sini nih. Afirmasi itu seperti ini, ya saya sehat, saya bisa, saya luar biasa, saya terima, tapi masih afirmasi. Anda belum dalam. Nah, ketika Anda dalam, naikkan levelnya ke atas. Di sini ya Bu, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Jadi mulai hari ini masih ada kesabaran yang ada batasnya? Tidak. Nah, yang ada adalah cintanya yang harus disebarkan. Setuju ya? Kok afirmasi ucapannya harus diucapin berkali-kali ya setiap hari. Apa? Afirmasi. Kata-kata itu kayak saya bisa, saya mampu, saya apa gitu. Ya. Lakukan tiap hari itu sangat membantu Bapak Ibu. Untuk menaikkan level energi kan itu kalau di level afirmasi ini kan di sini nih. Mana? Sebentar. Level 200. Kan level nah di sini kan afirmasi itu di sini kan udah 200, sedikit lagi ke netral tuh. Ini sedikit lagi udah positif. Ini masih better Bapak Ibu dibandingkan Anda marah-marah. Keberanian, afirmasi. Anda naikkan levelnya agar Anda percaya. Setelah percaya Anda akan optimis. Kalau optimis Anda akan mudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan Anda mudah mencari makna yang lain, yang baru, yang positif. Lalu cinta pun akan mudah. Jadi ini semakin ke atas semakin luar biasa. Semakin sehat, semakin tenang, semakin dalam nih ke atas. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Yap. Ada pertanyaan dulu? Maka Bapak Ibu penting tidak terapi asmaul husna ini? Penting. Sangat penting. Jadi untuk apa? Untuk ini semuanya menyelesaikan persoalan-persoalan. Ketika Anda bilang, Coach tenang, Coach damai. Yes, karena Anda berada di level energi atas. Anda sudah asmaul husna, Anda sudah istighfar, Anda sudah sholawat, Anda sudah tapping itu berdasarkan riset, tubuh Anda 12 meridian. Insya Allah sangat-sangat membantu. Kalau masih ada persoalan, tapping. Kalau ada persoalan, tapping. Itu aja. Lakukan. Ya. Dan kalau ini semuanya sudah Anda dapatkan, Anda sudah selesai dengan diri Anda, maka poin penting yang terakhir dari saya adalah saat Anda memulihkan cahaya Anda sendiri, maka Anda tidak lagi membutuhkan energi dari orang lain untuk hidup. Kalau hati Anda sudah penuh cinta, Anda sebetulnya sudah tidak perlu cinta lagi dari orang lain. Anda sudah tidak akan mengemis lagi, cintai aku, sayangi aku, suami saya tidak mencintai aku, kenapa dia nggak perhatian? Enggak, tapi Anda akan menebarkan cinta. Ketika Anda menebarkan cinta, orang lain otomatis akan cinta kepada Anda. Ketika di dalamnya sudah selesai, maka orang-orang di luar sana akan selesai juga dengan Anda. Kalau diri Anda, hati Anda sudah baik, sudah tulus, maka orang-orang pun akan baik kepada Anda, akan tulus kepada Anda. Jangan sampai nuntut. Cintai aku, sayangi aku. Nah, itu artinya belum selesai dengan diri Anda. Anda masih memerlukan cahaya dari orang lain. Ibarat matahari. Apakah matahari memerlukan cahaya dari rembulan? Tidak. Kenapa? Karena dia sumber cahayanya. Justru rembulan bercahaya karena ada matahari di sana. Kalau Anda masih mengharapkan cahaya dari orang lain, artinya Anda seperti rembulan yang masih bergantung kepada matahari. Di hari ini, Andalah yang menebarkan cahaya itu. Cahayanya dari mana? Dari sumber yang maha cahaya. Dialah Allah An-Nur.
Karena sebenarnya sudah ada cahaya dalam hati Anda, tetapi tertutup dengan rasa iri kita, dengan dengki kita, dengan dendam kita. Itulah yang menutup cahaya. Maka mulai hari ini terus terapi, terus terima persoalan yang datang kepada kita. Apapun yang terjadi, sebetulnya itu mengikis belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita. Itu yang menutup terbuka. Ketika tenang, terbuka, ketika terbuka, cahaya semakin dalam, semakin keluar memancar. Sehingga itu akan menarik cahaya-cahaya lain datang kepada Anda. Jadi terus sehat, terus praktekkan terapi Asmaul Husna-nya, bahwa luka emosi yang Anda rasakan hari ini, insya Allah bisa selesai dengan terapi Asmaul Husna. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Bapak Terima Ibu, ini kasih, ada Coach informasi Andi. dulu ya. Ada informasi untuk Anda. Nah ini kalau yang belum follow IG saya, follow dong. Masa nggak follow saya? Ini IG saya, ini Facebook saya. Kalau ini handphone saya udah ada ya. Ini. Kemudian, insya Allah kita akan luaskan kapasitas kita dengan terapi, yaitu dengan advance class. Kita akan buka advance class. Caranya gimana? Nanti hari Selasa kita akan mulai. Ya, bagi yang mau daftar, saya akan share link ininya. Sebentar. Linknya Tapi saya... belum selesai yang sesi 1 ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru akan sangat baik karena terapinya akan semakin dalam. Oh iya. Ya. Oke. Akan semakin dalam. Jadi tidak perlu menunggu selesai. Justru baik Anda ikut lebih awal karena akan banyak materi-materi baru yang Anda dapatkan. Kemudian, jadi berbarengan gitu. Nah, betul. Jamnya nanti waktunya bersamaan. Waktunya bersamaan. Sama seperti ini jamnya, namun tapi beda hari. Beda hari, betul. Oh ya beda hari. Ya, saya akan kirimkan linknya di chat Zoom. Silakan kalau yang mau. Bisa daftar yang kata-kata sebelumnya. Silakan. Udah ada share. Nanti juga saya besok akan share linknya di WhatsApp. Ya. Oh iya. 2 kali pertemuan. Jadi setiap Selasa minggu depan ya, sama minggu depannya lagi setiap Selasa. 2 kali pertemuan. Apa yang dipelajari? Nanti akan belajar 18 titik tapping. Kalau ini kan 7 Bapak Ibu ya. Betul. 2 sama setup jadi 9. Kalau nanti berarti tambah lagi 9 titik lagi. 9 langkah teknik gamut itu lebih powerful untuk menstimulus pikiran kita. Terus ada belajar teknik terapi jarak jauh. Bagi orang yang sedang sakit di luar kota, kita bisa. Terus energizing tapping itu untuk agar kita tetap powerful, energi kita tetap di atas. Nanti akan di-sharingkan juga. Ya. Share-nya ke WA. Ya, nanti di WhatsApp. Betul. Terakhir, ini kalau seandainya Anda berinfak, saya punya wadah namanya Sebar Kepo, sedekah barang kebutuhan pokok. Untuk apa? Kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan kebutuhan pokok. Ini sudah mau setahun Bapak Ibu, alhamdulillah, dan lebih dari 1.300 sampai 400 paket beras. Yang satu paketnya minimal harganya 100 sampai 125.000. Jadi masuk di WA. Ya, sudah setahun ini alhamdulillah sudah berjalan, dan kemarin baru saja ke Garut untuk menolong yang di Garut. Alhamdulillah, insya Allah besok saya akan sharing juga untuk yang di Berapi ya, di Berapi. Nah, Semeru. Jadi Semeru ada juga yang menitip untuk di-sharingkan ke sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga. Terus praktek dan tetap semangat. Terus sebar cinta kepada siapapun. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.